yang bisa mempidanakan di sini. Pak Sofyan sendiri mempidanakan di-uploadnya video dia, itu bisa keberatan gitu loh. Berarti Rismond yang dilaporkan. Iya, bisa. Terus kemudian dia juga bisa dilaporkan. Iya, dilaporkan gitu loh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini dua perkara langsung dalam satu peristiwa yang terjadi saat wawancara. UGM sendiri bisa nggak menggugat? Ya, itu kembali kepada UGM. Oke. Ya kan, kembali kepada UGM sebagai lembaga. Saya rasa gini, UGM ini kan lembaga yang luar biasa menurut saya. Pencetak pemimpin di Republik ini. Itu kita harus akui. Banyak dirjen loh. Dirjen dari lulusan UGM loh itu. Dirjen itu kan eselon tertinggi dari ASN kan. Nah, beliau itu hebat-hebat loh. Nah, saya tidak pernah percaya bahkan melihat UGM itu mau mengakomodir keinginan penguasa, kalau dianggap bahwa ini diakomodir oleh UGM, keinginan penguasa untuk merusak sistem dia sendiri. Itu hal yang nggak mungkin, Mas Philip. Kenapa saya bilang begitu? Ini UGM sejak tahun berapa udah berdiri, udah mencetak banyak gitu loh. Jadi jangan kita mengada-ngada. Saya menganggap ini halu nasional ini. Mereka seorang akademik loh bang. Akademisi mantan rektor loh bang ini. Bukan halu. Tetap saya bilang halu. Nggak bisa. Gimana? Kita harus cross check gitu loh. Kita harus cross check yang benar. Ini loh data administrasinya memang ada administrasi dan lain-lain sebagainya. Lihat dulu dong. Jangan main langsung ngobrol. Ini gini loh. Ini peristiwa hanya ngobrol warung kopi. Nah, kita nggak usah terlalu menanggapi sebenarnya. Tapi ya. direkam kan kemudian dipublikasikan yang kemudian. Ya itu yang membuat keberatan kan. Di beberapa pihak ini ada penggiringan opini. Ya beliau keberatan dong. Ya. Dia mencabut. Tetapi apakah peristiwa ini menghapus tindak pidana? Tidak. Gitu loh. Itu yang saya sampaikan gitu. Oke, Bang Santri sepakat nggak kalau pernyataan atau yang diobrolin oleh memang kalau Prof. kita Sofyan bicara itu masalah hukum ya semuanya ada pasal yang bisa kena kan di situ kan. Dalam arti ya katakanlah yang dilakukan oleh Profesor Sofyan Effendi maupun Rismond. Tapi kan kita kan ya lihatlah ini secara kasat mata aja ya. Sehingga kalaupun saya disuruh berpendapat apa yang dilakukan oleh Profesor ya Sofyan Effendi, ini saya maaf nggak sepakat ya yang dianggap oleh Bung Ade ini sebagai halusinasi gitu. Beliau itu guru besar ya, saya menghormati, saya bukan pada level saya lah kalau menganggap beliau ini seperti itu gitu. Tentu dia juga di hari tuanya seperti yang sampaikan tadi oleh Bung pengamat ini ya tadi ya. Bung Jarwi. Jarwi ya. Kalau beliau itu ya tentunya juga memang dari keluarganya juga tentunya adalah keluarga besar di UGM ya. Jadi pasti data-data itu pasti akan lengkap. Tapi indikasi apa yang membuat dia berubah pikiran? Ya, berubah pikiran ini ya dalam arti ya itu yang seperti yang contoh yang saya berikan tadi. Ada untuk kebutuhan dari Pak Profesor Sofyan Effendi ini sebentar saya lanjutkan dulu. Ini adalah kebutuhan dari beliau sendiri kan tentunya ya. Tapi kalau dari cerita Bang Sabdir kan ini kan ada kemudian ada arahan, ada tekanan begitu ya dari cerita tentang saya. Tentu kalau tentang Profesor Sofyan Effendi saya nggak tahu ya keperluannya apa. Pasti ada keperluan juga kan dia buat pernyataan seperti itu. Cuman tadi yang kita bicara ini termasuk juga masalah topik kita. Topik kita ini kan pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini menganulir ya. Kalau kita bicara menganulir, tadi udah sebutin VAR tadi. Belum nggak ada yang dianulir, jadi itu video-video itu udah terus berjalan ya. Tinggal dicek aja. Kalau sepak bola kosong masuk 1-0 kan ya. Terus dianulir. Makanya tema tadi kan dianulir. Ini nggak dianulir. Video-video itu jalan terus kan. Sehingga kalaupun ada pernyataan yang beda, kalau saya anggap ini ada pernyataan beda dari Profesor Sofyan Effendi yang memang mengatakan ya beda dengan apa yang disebutkan dalam video itu. Saya tambahkan gini, kalau kita mau jujur melihat, ya jujur kita melihat ini, Bang Philip, ya, yang pertama adalah penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo itu, itu intimidasi apa bukan? Itu dulu. Datang ke rumah beliau, tangkap Jokowi dengan semangat berapi-api. Demokrasi, bukan pelanggaran hukum. Mengintimidasi seorang mantan presiden nomor 7 di Republik ini yang memiliki martabat
Putra terbaik bangsa ini dipilih oleh rakyat. Apakah itu bukan intimidasi? Intimidasi, Bang. Dan itu yang kami sayangkan betul-betul. Bahwa segitunya mereka untuk tidak menghargai kelompok mereka. Kelompok mereka. Tapi separuh dari bangsa ini yang memenangkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden ke-7, miris nggak melihat itu? Miris, Bang. Intimidasi, Bang. Habis itu ketika kita laporkan polisi, ya diskriminasi. Come on dong. Jangan berpikir cerdas lah bangsa ini. Ini kriminalisasi. Bukan ini diskriminasi. Diskriminasi, kriminalisasi itu yang diagung-agungkan selalu. Padahal yang mengintimidasi siapa? Jujur. Mari kita berlaku jujur dengan kebenaran. Ya. Ada pendukung Bapak Jokowi loh. Kami belum menggeruduk. Ingat. Kami belum menggeruduk. Kenapa? Karena kami sadar kami lebih besar cintanya daripada harus membuat anarkis. Termasuk para akademis juga yang banyak, Bang. Cuman kami berdiam, kami menyerahkan dengan kami karena kami percaya Republik ini taat dengan Panglima tertinggi hukum di Republik. Sedikit Bang Samsir, ada tanggapan? Tanggapi, Bang Samsir. Setuju? Saya sih tentunya ada alasan semuanya yang dilakukan kan tentunya. Alasan ya karena memang dalam proses dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini ya sudah memakan korban. Tentunya mereka juga datang ya dengan ingin untuk mendapat kepastian. Benar nggak itu intimidasi? Pelanggaran hukum kok. Bang Samsir dulu. Kalau saya bilang kalau semua warga negara punya hak kan untuk menyampaikan itu. Hukum, Bang. Kalau dibilang pelanggaran semua pelanggaran hukum ya sebenarnya diputus oleh pengadilan. Bang Menteri itu diputus tapi ijazahnya nggak pernah dimunculkan di pengadilan. Itu permintaannya. Ya sama juga kan Jokowi. Tunjukin kan udah ditunjukin di Barreskrim, tunjukin ada wartawan yang datang ditunjukin, cuman nggak boleh difoto. Hak beliau. Saya jangan gini loh, norak kali. Aduh. Norak kali, Bos. Gimana, Bang? Dibilang norak ya? Iya, norak kali. Dalam hati. Tunjukin. Dalam hati. Ini adalah orang-orang peneliti ilmuwan, orang doktor ya. Dia bilang norak kali. Satu-satu, Bang Samsir, silakan. Ini kan yang datang itu adalah orang-orang pintar. Juga alumni daripada UGM. Mereka adalah doktor. Ya, sebentar. Jadi kalau dibilang norak, saya pikir kita ini turun sekali derajatnya terhadap orang-orang yang sudah pintar seperti itu. Oke, baik. Bang Samsir, Bang Ade, kita tahan dulu. Kita ke Bang Jamil. Bang Jamil. Tolong Bang Jamil. Bingung dia. Tatapan matanya sudah begitu tajam, kayaknya pengen masuk ke tengah. Bang Jamil seperti apa deh? Iya. Ini saya dari kemarin tuh kan kenapa drama ini nggak tahu ujungnya gitu loh. Dan, jadi apa namanya? Ya oke lah. Memang ada banyak peristiwa ya yang kemudian pada akhirnya memunculkan peristiwa-peristiwa hukum lagi gitu loh. Tadi 2 poin misalnya 2 peristiwa hukum yang diidentifikasi Bung Hadi gitu ya. Kemudian ini juga saya kira gini ya. Saya balik lagi ke tema hari ini ya. Iya benar. Tadi juga mau konfirmasi soal Bang Samsir. Video ini kan terus berjalan nih, tidak bisa dianulir. Dari segi komunikasi politiknya seperti apa? Ya, kalau dari aspek komunikasi politik itu kan seringkali, apalagi di era media sosial ya, sebuah pernyataan yang terlanjur disampaikan itu susah ditarik. Itu fakta komunikasi. Nah, kita bicara fakta hukum lain lagi. Kan ada hak untuk menarik juga kan gitu, walaupun tadi dibantah Bung Ade gitu ya. Ya ini itu bisa justru artinya membenarkan sebelumnya. Tapi apapun itu gini, saya tetap dalam posisi ya, akademisi itu berpikirnya dialogis. Bisa kadang berpikir ke sini, oh ada tesis antitesis kan gitu. Ya, jangankan kok akademisi ya. Ya kalau dari para penceramah kan bilang, Quran itu kan ada 2, yang Madaniyah sama Makiyah kan gitu katanya. Ya kan yang Madaniyah itu lebih agak keras dikit lah gitu kan, yang Makiyah lebih longgar misalnya begitu. Nah, akademisi berpikirnya itu biasa saja begitu. Nah, cuma ketika ini menyangkut peristiwa hukum, yang ini yang kemudian istilahnya jadikan referensi karena ada dalam peta narasi besar tadi. Orang kan nanya pertanyaannya dari pertanyaan awal panjang ini, ijazah Pak Jokowi asli apa enggak? Itu pertanyaannya gitu loh. Juga, Bang. Nah, makanya ini masuk dalam sirkulasi narasi itu, kan gitu. Nah, makanya itu kadang-kala kita harus pilah satu-satu sebenarnya gitu ya. Kalau saya sih balik lagi ya, kembalikan ke konstruksi peristiwa besar, walaupun ini ranahnya orang hukum ya. Yang kalau misalnya yang mau diuji soal itu, ya balik lagi sumber-sumber yang bisa menjadi
dasar ya dari basis legalitas itu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah terserah masing-masing pihak ini kan pasti punya nih argumen nih, ya kan. Kalau versi tadi saya sampaikan Bung Ade, yang otentik itu ya pernyataan UGM misalnya begitu. Nah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan itu kan kemarin juga udah disampaikan dalam rilisnya UGM juga kan di website. Terus Pak Wakil Rektor Mas Arijito juga udah menegaskan itu juga gitu loh. Nah nanti diuji bareng-bareng di pengadilannya kan gitu. Jadi kalau soal obrolan warung kopi ini ya bisa kemana-mana gitu loh. Tapi kan obrolan hukum dengan warung kopi jelas berbeda. Kira-kira gitulah ya. Oke, terima kasih Mas Nyarwi. Jadi kita tunggu sebenarnya di persidangan nih harusnya ya. Oke, terima kasih Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, terima kasih. Mungkin Hakim Garis mengangkat bendera, tapi masih ada VAR. Tapi masih ada VAR. Betul sekali. Kita tunggu ya, VAR-nya akan menunjukkan kartu merah. Dianulir apa tidak itu ya. Kartu merah. Pokoknya kartu merah. Baik, terima